Betul, Wak. Waktu si Feby nengok ke belakang, nengok si Sasti, Feby melihat di carrier atau di tasnya si Sasti ada sosok manusia berkepala babi, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, tidak seperti biasanya di Jumat malam ini tumben-tumbennya Nadia upload video karena ya pengen upload aja sih aku tuh sebenarnya. Karena juga request dari Wak semua yang bilang, "Wak, kapan upload? Wak, kapan upload?" Saat ini, Wak, cuman malam Jumat sama malam Minggu aja, 2 kali seminggu. Nah, hari ini Jumat malam kenapa aku upload? Karena ya aku lagi pengen upload aja gitulah, lagi rajin gitu, Wak. Editor aku bilang, "Woi, Kak, lagi tambah." Ya udah aku tambah ya sekarang, betul ya kan? Mungkin ya, Wak, ya aku nggak janji, mungkin bulan depan channel Nadia Oomara akan menjadi 3 segmen, ya kan? Nggak cuma 2 kali seminggu aja nih, 3 kali besok nih. Doain semuanya lancar, semoga Nadia ini akan terus update video di hari Selasa, di hari Kamis, dan di hari Sabtu. 3 kali seminggu, insya Allah, doakan. Yang jelas segmennya bukan horor, bukan kriminal, bukan konspirasi, Wak. Adalah satu segmen baru yang harapannya bisa sedikit merefresh otak kalian, nggak usah tegang-tegang terus ya kan. Dan yang jelas harapan aku semoga channel Nadia ini akan terus berkembang dengan selalu menyajikan cerita-cerita yang bisa menghibur dan bisa mengisi waktu-waktu kosong kalian ya, Wak ya. Dan untuk video kali ini Nadia akan kembali melanjutkan kisah-kisah horor dari para pendaki gunung-gunung Indonesia yang sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu itu udah pernah aku bahas sebelumnya, dan banyak juga dari Wawa semua yang pengen aku melanjutkan kisah dari para pendaki di gunung-gunung Indonesia lainnya. Nah, ini dia. Sekarang ini aku kasih tahu sama kalian. Tapi ya seperti biasanya sebelum aku masuk ke kisahnya, aku akan kenalin kalian ke satu aplikasi namanya Bloom Camera. Ini sangat berguna untuk kalian yang punya hobi berfoto atau berselfie ria, Wak. Karena Bloom Camera ini, Wak, menyediakan beragam jenis filter, stiker, serta frame dan efek kamera yang memukau. Bloom Camera ini juga sangat cocok untuk kalian semua sebelum menggugah foto di sosial media, ya kan? Salah satunya adalah fitur filter, dimana di sini banyak sekali pilihan-pilihan filter yang sesuai keinginan kalian. Tinggal kalian pilih aja, Wak, tuh mau yang mana. Ya Allah, cantik kali aku kan. Dan ada juga filter beauty yang bisa membantu kalian untuk mengubah bentuk wajah kalian nih, ha. Misalnya mau ditiruskan, tirusin sudah. Tuh. Mata di blow in bisa juga, Wak. Tuh. Pipi dimerah-merahkan tuh bisa, ya kan? Cakep banget sih. Dan selain itu kalian juga bisa langsung foto dengan filter yang sudah kalian pilih, Wak. Tuh. Dan ada juga fitur stiker yang lucu-lucu, Wak, nih. Misalnya nih ya, yang keribo ini. Nah, lucu kan? Dan gak cuma itu aja, Wak. Di sini kalian juga bisa bikin GIF yang bisa kalian send juga nanti waktu chat-chatan sama teman-teman kalian. Nih, misal ya. Tuh kan? Lengkap kali kan, Wak? Dengan fitur Bloom Camera ini bisa membantu kalian mengupload foto-foto yang lucu di sosial media kalian, Wak. Cus! Udah, Wak, langsung cus download aplikasinya, linknya aku sertakan di description box di bawah. Kalau kalian udah download foto, langsung tag ke aku pengen lihat kalian pasti bagus-bagus semua. Jangan lupa bintang 5 juga, Wak ya. Selamat mencoba. Oke, sekarang baru kita akan masuk ke kisah-kisah menakutkan dari para pendaki gunung-gunung Indonesia. Check it out. Yang pertama, Gunung Ciremai. Gunung Ciremai memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai juga masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang memiliki luas 15.000 hektar, Wak. Selain itu juga, letak gunung yang sangat dekat dengan pantai utara Jawa ini membuat siapapun yang udah naik ke atasnya bisa menyapu pandang ke arah laut lepas, Wak. Tetapi di balik keindahan itu, Ciremai juga terkenal dengan sejumlah kisah mistisnya yang pasti akan membuat bulu kita merinding, Wak. Konon katanya, Wak, gunung ini memiliki banyak situs yang kerap dijadikan ritual terlarang. Ciremai dipercaya memiliki sosok penunggu yang kerap menghantui para pendaki yang mendaki gunung itu. Dan juga ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang berada di gunung itu. Menurut informasi dari travelista.id, di Gunung Ciremai ini ada sosok yang dijuluki sosok Nyi Lingga. Nah, jadi, Wak, di Gunung Ciremai itu ada 8 pos. Salah satunya itu melewati kawasan Batu Lingga. Menurut kabar yang tersebar, banyak sekali para pendaki yang mengaku sering melihat sosok penunggu di kawasan itu, dan sosok itu diketahui bernama Nyi Lingga. Wujudnya seperti nenek tua yang ditemani oleh 2 macan tutul, dan konon katanya Nyi Lingga ini meneruskan persemedian Sunan Gunung Jati di batu besar itu untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Tetapi persemedian yang dilakukan oleh Nyi Lingga ini gagal, Wak.
Dan tidak lama kemudian Nyi Lingga pun meninggal. Dan anehnya macan tutul yang mendampingi Nyi Lingga itu pun hilang misterius. Dan setelah kejadian itu sampai saat ini pun banyak pendaki yang mengaku sering melihat nenek tua yang didampingi 2 ekor macan tutul dan dipercaya itulah Nyi Lingga. Yang kedua, ada juga suara gamelan misterius. Banyak pendaki yang mengaku sering mendengar suara gamelan ketika sedang mendaki Gunung Ciremai ini. Dan konon katanya bunyi-bunyi gamelan yang kerap didengar oleh pendaki ini sering membuat pendaki tidak fokus sehingga mereka dibuat hilang arah dan juga ada beberapa yang terjatuh ke jurang. Dan yang ketiga adalah tanjakan Bapatere. Ini buat uak-uak yang sering naik gunung pasti udah familiar kali dengan tanjakan Bapatere ini. Gak usah udah daki Ciremai lah, yang udah naik gunung aja pasti tahu mitos soal tanjakan Bapatere. Aku memang udah pernah naik gunung tapi belum pernah ke Ciremai, tapi aku pernah dengar nih kisah soal tanjakan Bapatere, Wak. Nah, jadi tanjakan Bapatere ini berada di jalur pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati, Wak. Tanjakan ini merupakan tanjakan tantangan untuk para pendaki yang ingin melewati kawasan itu. Kenapa disebut tantangan? Karena tanjakan ini terjal kali, Wak. Bahkan memiliki sudut kemiringan yang hampir vertikal dengan tinggi 10-15 meter. Nah, konon katanya tanjakan ini digambarkan seperti bapak tiri di kehidupan sehari-hari, Wak. Ya karena setiap kali pendaki yang menaik tanjakan itu kayak tersiksa gitu. Seperti layaknya seorang bapak tiri yang sedang menyiksa anak tirinya, cenah. Tapi ada juga nih, Wak, nih ya, bagian horornya nih ya. Mitos dari para pendaki mengatakan bahwa konon katanya di tempat tersebut ada seorang bapak tiri yang mengajak anaknya untuk mendaki Gunung Ciremai. Tapi bukan perjalanan yang menyenangkan didapat oleh si anak, melainkan anak ini kehilangan nyawanya setelah anaknya ini dibunuh oleh bapak tirinya ini, Wak. Nah, ini nih mitosnya, Wak. Makanya itulah disebut tanjakan Bapatere. Bapak Tere itu bapak tiri maksudnya. Tapi kendati demikian, mitos-mitos ini juga belum tentu benar adanya. Yang jelas yang sudah sangat dipercaya ketika kita melewati tanjakan Bapatere itu memang harus ekstra hati-hati karena memang tanjakan itu penuh tantangan dan juga butuh tenaga ekstra untuk melewatinya, Wak. Dan ada juga kisah yang tidak kalah menyeramkan dari seorang pendaki yang pernah mendaki Gunung Ciremai ini, Wak. Pendaki ini adalah seorang fotografer dan jurnalis. Saat itu si abang ini mendaki Gunung Ciremai bersama kawannya. Dan pengalaman aneh dia rasakan ketika dia perjalanan turun ke bawah nih, Wak. Waktu lagi turun ke bawah, si abang fotografer ini berada di depan, kawannya di belakang. Waktu lagi jalan gitu ke bawah kan tiba-tiba dia ngelengos ke belakang, dia nengok kawannya nih. Pas untungnya dia lihat kawannya tiba-tiba berada di jalur yang salah. Yaitu jalur menuju ke jurang, Wak. Terus dikejarnya lah kan kawannya itu. Waktu dia lagi ngejar, Wak, tiba-tiba kawan yang lagi dia kejar ini nempuk dia dari belakang. Weh, katanya. Dia terkejut lah kan, kok ada di sini? Lah kok ngapain mundur lagi, orang kok di depanmu kok? Kata kawannya ini, Wak. Enggak, aku lihat kok tadi jalan menuju jurang. Enggak, ini aku, udah, jangan dipikirkan, kita pulang, kata dia gitu. Jadi, fotografer itu melihat ada sosok yang menyerupai temennya mau masuk ke jurang, Wak. Padahal kawannya ada di depan dia nih. Nah, hal yang dialami oleh fotografer ini dipercaya bahwa itu adalah sosok yang ingin menyesatkan. Maksudnya, dia menarik perhatian si kawannya ini untuk mengejar temennya yang mau masuk jurang. Nanti waktu kawan ini menyusul ke jurang, nanti kawan ini yang jatuh gitu, Wak. Untungnya pada saat itu langsung disadarin sama kawannya. Mereka pun alhamdulillah turun ke bawah dengan selamat. Dan dipercaya juga, Wak, untuk siapapun orang yang tersesat di dalam Gunung Ciremai ini, apabila mereka ini lagi tersesat terus tiba-tiba mereka lihat ada burung jalak warna hitam, burung jalak ini dianggap penyelamat dari si pesesat ini, Wak. Pesesat dari gue pesesat dari pendaki yang tersesat ini, Wak. Banyak pendaki yang mengaku ketika mereka ini sedang tersesat, mereka selalu menemukan seekor burung jalak berwarna hitam yang selalu menemani mereka. Dan burung jalak ini seperti menuntun mereka untuk mencari jalan keluar, Wak. Banyak para pendaki Gunung Ciremai ini yang mengaku juga sering mendapatkan bantuan apabila mereka tersesat dari burung yang lumayan langka ini. Itu tadi beberapa kisah soal Gunung Ciremai ini. Kalau kalian yang sudah pernah menanjak Gunung Ciremai ini terus ada kisah-kisah horor, boleh kali komen di bawah, Wak, ya. Next. Yang kedua, Gunung Lawu. Gunung Lawu ini memiliki ketinggian 3.625 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Wak. Gunung ini memiliki 3 puncak juga. Pertama puncak Hargodalem, kedua Hargodumilang, dan ketiga Hargodumilah. Nah, Hargodumilah ini adalah puncak yang paling tinggi. Ada nih, Wak, kisah menyeramkan dari sekelompok pemuda yang pernah mendaki Gunung Lawu ini.
Jadi kisahnya rombongan pendaki ini berjumlah 5 orang pemuda yang berangkat ke Gunung Lawu ini di malam 1 Suro. Kalau kalian orang Jawa pasti sudah sangat tahu bahwa hari 1 Suro ini dianggap sakral dan mistis juga kan. Nah berangkatlah mereka ini Wak. Dan pada saat itu mereka ini tidak memperdulikan pantangan yang ada di gunung itu, yaitu rombongan tidak boleh berjumlah ganjil, tidak boleh sombong dan berniat buruk. Mereka melanggar pantangan ini Wak ternyata. Jadi waktu itu mereka itu mulai mendaki sekitar jam setengah 4 sore. Dengan harapan bisa nyampe ke puncak itu sebelum tengah malam. Nah salah satu dari rombongan itu menyuruh keempat teman ini buat naik duluan. Weh kalian naiklah duluan, aku bisa nyusul kalian. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia tuh menganggap Gunung Lawu tuh udah kayak rumahnya Wak. Dia tuh udah sering 8 kali bolak-balik puncak gitu. Nah agak sombong nih dia kan. Dah naiklah ini mereka berempat tetap. Dia di belakang nih, jalan set gitu kan. Sebelum kelima pemuda ini sampai ke pos 1, mereka melihat ada seekor burung jalak gading, bukan warna hitam Wak, gading. Dimana adabnya katanya kalau misalnya kalian lagi mendaki terus kalian lihat burung jalak gading itu, kalian harus menyapanya. Disapalah sama mereka berempat ini kan. Nah udah itu nggak lama kemudian maghrib datang nih Wak, sholat mereka. Dan pada saat sholat itu juga temannya yang menyusul tadi, yang satu orang tadi yang nyuruh naik duluan itu juga berkumpul di sana, terus sholat bareng, istirahat bentar, terus mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Udah berlima nih Wak, mereka dakilah lagi kan set. Waktu udah nyampe pos kedua, rombongan ini dikejutkan dengan suara auman harimau yang keras sekali Wak, dan langsung diikuti dengan hujan yang sangat lebat. Dan akhirnya rombongan ini memutuskan untuk berteduh sebentar tuh. Dah waktu mereka lagi berteduh, mereka nunggu, nggak reda-reda juga hujannya, tapi udah nggak begitu lebat lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah hujan itu Wak, mereka lanjutlah jalan ke atas lagi kan. Gara-gara mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan kondisi yang masih hujan, otomatis jalan juga licin kan. Udah mulai nih ada yang ngedumel dari rombongan itu. 2 orang di antara mereka itu memutuskan untuk udahlah weh berhenti bentar, istirahat lagi, hujan ini licin nanti ada apa-apa. Sementara yang 3 orang lagi, alah udah cupu kok gini aja pun, lanjutin aja ngapa gitu. Berdebat nih mereka sempat Wak. Akhirnya mereka memutuskan 2 orang yang mengeluh tadi untuk istirahat sebentar dan 3 orang lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Terpisah nih mereka jadi rombongannya. Nah udah lagi istirahat sebentar, 2 orang di belakang dan 3 orang di depan ini tetap jalan di jalur yang sama, tapi memang ada jarak gitu kan. Untuk memastikan teman yang di belakang, 3 orang teman yang di depan ini meneriaki mereka. Oi, itu biasa tuh kayak gitu. Disambut di woi gitu, biasanya tuh kayak gitu. Tapi ternyata 3 orang di belakang ini, 3 orang di depan ini, ketika memanggil 2 orang teman yang di belakang ini, sautan mereka itu malah dibalas dengan sautan perempuan Wak. Nggak cuma sautan perempuan aja, suara cekikikan cewek juga. Padahal mereka berlima kan cowok semua kan, dan itu tengah malam. Dan sepanjang mereka jalan ke atas itu nggak ada rombongan rombongan perempuan nggak ada. Mereka panggil lagi, woi gitu. Aduh merinding lagi gua. Yang balas itu malah suara teriakan dan cekikikan perempuan nih. Udah mereka bertiga, kok dengar, udahlah, udah nggak usah aku panggil lagi, kata dia. Tetap nih jalan bertiga itu dah, baca-baca doa tuh mereka kan Wak. Sampai akhirnya mereka menemukan bonus itu apa ya, tempat yang agak landai. Mereka istirahat bentar tuh, duduklah mereka bertiga ini kan. Ya duduk. Udahnya mereka memastikan lagi nih Wak, jangan-jangan itu perempuan. Mereka senter lah ke arah belakang itu kan, ada nggak nih perempuan ini yang balas suara aku tadi. Tunggu nggak ada. Tapi Wak, makin mereka senter, yang ada mereka makin mendengar dengan sangat-sangat jelas suara cekikikan 2 orang perempuan itu Wak. Wih nggak ada ini, kok aku merinding. Tapi ya pokoknya nggak ada. Kawan yang 2 orang itu pun belum naik-naik juga nih Wak. Nah udahnya nggak lama kemudian mereka sampailah itu Wak di pos 4. Nyampe di pos 4 mau istirahat bentar, mereka bangunlah itu tenda ala kadarnya kan Wak, sambil menunggu 2 kawan yang tadi tuh loh. Udah nyawa tuh nggak lama setelah tenda itu dibangun, mereka kan mau tidur bentar lah tuh, istirahat kan Wak. Tiba-tiba mereka ngelihat betulan ada 2 sosok perempuan yang duduk tidak jauh dari tenda mereka dalam posisi seperti setengah jongkok Wak. Jadi kayak gitu, jadi kayak ruku, kayak ngeliatin mereka gitu. Dan waktu diarahin senter, hilang tiba-tiba sudah. Niatnya mereka mau istirahat, diganggu kayak gitu, makin melek lah matanya kan. Gak bisa tidur nih. Akhirnya mereka memutuskan jam 1 pagi tuh untuk tetap melanjutkan perjalanan. Wah dah habis itu beres-beres, mereka bertiga pun langsung melanjutkan perjalanan ke pos 5. Nah waktu di pos 5 inilah mereka baru akhirnya bertemu dengan 2 orang temannya yang terpisah tadi. Kumpul nih udah berlima Wak. Udah lah kan, barulah bisa istirahat tuh. Paginya mereka bertiga ini juga nanya kan, kalian ini kemana aja kok lama kali? Kami tuh nunggu kalian loh di pos 2. Di pos 4 juga kami nunggu, kenapa kalian gak datang-datang juga?
Yang ada kami malah diikutin cewek, kata mereka gitu kan. Terus kedua temannya tadi itu mengaku bahwa ketika mereka terpisah dengan 3 temannya tadi, mereka ini disesatkan oleh petunjuk dari laki-laki tua yang mengatakan kepada mereka bahwa jalan yang kau tempuh ini salah, nak. Kau harusnya lewat situ, kata bapak tua itu. Dan ternyata jalan yang mereka tempuh itu malah menuju ke sebuah goa. Dan mereka ini pun akhirnya alhamdulillahnya diselamatkan oleh seorang pendaki lain yang lagi turun dan mengatakan bahwa kalian lagi disesatkan. Enggak, lewatnya jalur sini deh, lewat jalur sini. Nah disitulah akhirnya mereka memutuskan perjalanan lewat jalur yang sudah betul tadi dan akhirnya menemukan 3 kawannya tadi, Wak. Nah, hal misterius yang dialami oleh 5 pemuda ini diduga dikarenakan pertama, mereka pergi dengan jumlah ganjil dan ada perbuatan sombong yang dilakukan oleh mereka. Pertama, tadi kawannya bilang, udahlah kok naik aja duluan, aku gampang kok, ini udah kayak rumahku sendiri. Terus yang kedua, temannya udah kecapean, pengen istirahat, mereka memutuskan untuk tetap naik ke atas, nggak ditunggunya kawannya ini, Wak. Ada apa tidak, Wak, di sini yang sudah menaiki Gunung Lawu? Dan ada kisah misteri yang kalian alami, boleh komen di bawah, Wak, ya. Next! Yang ketiga, Gunung Kerinci. Gunung yang dikenal dengan nama Gunung Gedang atau Puncak Indrapura ini memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut dan terletak di pegunungan Bukit Barisan di Provinsi Jambi dan merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia, Wak. Beberapa cerita horor dari gunung ini adalah sosok nenek di pohon besar, sosok genderuwo, sosok perempuan yang sering menangis, hingga misteri soal orang kerdil yang memiliki ukuran setinggi kera tapi memiliki rupa seperti manusia, Wak. Yang juga dikatakan makhluk ini adalah makhluk astral yang tinggal di Gunung Kerinci itu dan dijuluki Uhang Pandak atau orang pendek. Cirinya digambarkan seperti kera dengan bulu yang tumbuh di sekitar tubuhnya, Wak. Nah, kalau di Gunung Kerinci ini jika ingin menuju puncak, kita ini akan merasakan hawa yang lain pada saat melakukan pendakian tersebut. Banyak pendaki yang mengaku bahwa mereka seperti tersedot ke dunia lain yang sangat menakutkan dan bahkan di perjalanan ketika mendaki Gunung Kerinci inilah konon katanya banyak sekali para pendaki yang menghilang tapi jasadnya ini tidak ditemukan, Wak. Salah satu contohnya adalah sosok pendaki yang bernama Yuda yang pada tanggal 23 Juni 1990 menghilang, namun sampai saat ini jasadnya belum juga ditemukan, Wak. Kisah horor dari seorang pemandu Gunung Kerinci ini pernah bercerita ketika dia ini sedang membawa kliennya atau tamunya mendaki gunung tersebut. Dia ini pernah mendengar suara teriakan, "Woi!" Sekali aja, Wak. Nah, menurut kepercayaan setempat, kalau misalnya kita mendengar suara teriakan cuma sekali, itu bukan orang, melainkan sosok lain. Karena biasanya orang-orang di sana selalu melakukan teriakan itu mengulang, nggak cuma sekali. Nah, si pemandu ini cuma dengar sekali aja nih, Wak. Waktu itu si tamunya sempat nanya, itu suara apa, Bang? Udah, diam aja, nggak usah dibalas. Itu kata pemandunya karena dia udah tahu kalau itu tuh bukan orang. Nah, waktu sudah sampai di puncak dan mereka pun memutuskan untuk turun, mereka memutuskan untuk turun di malam hari. Pada saat perjalanan turun, si pemandu ini di depan kan, Wak. Dia ngarahin senter nih ke depan. Terus waktu lagi turun tersebut, senter si pemandu ini mengarah ke sebuah kayu yang melintang di hadapan mereka. Terus tiba-tiba, Wak, di atas kayu tersebut, si pemandu melihat ada sesosok perempuan dengan pakaian putih, berambut panjang, terus rambutnya nutupin wajahnya, sedang mengambang di atas kayu yang melintang itu, Wak. Nggak berdiri, nggak duduk, mengambang. Terus waktu udah nengok itu pemandunya kaget, dia nggak mau bikin kliennya ketakutan, dimatikannya senternya itu, di stop kan ya kliennya, stop. Udah yuk kita istirahat dulu yuk, Bang, kata dia gitu. Dah duduklah mereka istirahat bentar tuh kan, Wak. Waktu lagi duduk kayak gitu, lagi istirahat gitu kan, ngobrol, di senternya lagi ke arah situ kan, set, oh udah nggak ada. Udah siap semua, yuk kita jalan lagi, kata pemandu itu kan, Wak. Tapi belum selesai lagi nih, Wak, masih diganggu. Pemandu dan tamunya ini kembali diganggu ketika mereka ini sedang mengambil air di sumber air yang berada di pos 2. Pada saat mengambil air di sumber air tersebut, mereka ini merasakan aura yang gak enak dan juga diikuti dengan suara perempuan yang sedang menangis, Wak. Mereka pandang-pandangan seolah-olah, "Woi, kok dengar?" "Iya, aku dengar." "Ya udah jangan bilang-bilang, kita mundur teratur yuk," kata si pemandu itu kan. Udah selesai dia ambil air, dia kembali lagi ke rombongan, dia melanjutkan lagi perjalanan kan, Wak. Dan pada saat melakukan perjalanan tersebut, pemandu ini masih mendengar suara tangisan perempuan itu, Wak. Ada lagi nih kisah lain yang terjadi di tahun 2013 lalu, di mana kisah ini diceritakan oleh 2 orang pendaki perempuan yang pada saat itu si mbak-mbak ini mendaki dengan 1 orang temannya yang laki-laki menemani mereka berdua. Mereka sampai di puncak itu sore hari, Wak. Udahnya karena saking menikmati pemandangan dari puncak tersebut, mereka ngaret turun, Wak. Akhirnya di perjalanan turun mereka udah kena malam. Nah, waktu mereka turun ke bawah, mereka ini sempat tersasar, Wak, waktu mau menuju ke pos 3.
Tiba-tiba pada saat lagi kebingungan itu, mereka menemukan cahaya senter dari bawah yang seolah-olah memberikan petunjuk untuk mereka. Karena mereka melihat cahaya senter itu, mereka menganggap bahwa oh disitulah jalur yang benar, berarti situ ada pendaki. Dan teman yang laki-laki ini mencoba meneriaki sumber dari cahaya senter itu karena mereka pikir kan itu pendaki kan. Disautnya lah, "Hai," kata dia gitu. Gak dibalas nih, Wak. Oh mungkin ya udahlah, mereka tetap tuh ngikutin cahaya senter itu kan. Waktu betul-betul cahaya senter itu udah di depan mata mereka, mereka pun baru sadar, oh akhirnya ini dia pos ketiga. Gak lama setelah mereka sampai pos ketiga itu, tiba-tiba cahaya senternya tuh hilang, Wak. Dan ya waktu hilang, mereka coba arahin senter mereka ke cahaya senter tadi. Mereka menganggap bahwa itulah orang yang menanti mereka dari tadi. Dan ya waktu mereka mengarahi senter ke arah cahaya tadi, gak ada orang sama sekali, Wak. Sama sekali gak ada orang. Itu jaraknya cuma sekian meter aja gitu loh. Tiba-tiba cahaya senternya tadi mati, mereka arahin senter tadi untuk mencari si pendaki ini, ternyata nggak ada orang sama sekali. Pada saat itu mereka masih positif. Oh jangan-jangan sebenarnya pendaki itu nggak ada di pos ini, tapi ada di pos di bawah nih. Kita nggak ngeh aja, mungkin tadi cahaya kita pikir ada di pos 3. Mereka agak lega, yang jelas ini udah nyampe di pos 3 kok, dikit lagi juga udah nyampe ke bawah. Waktu mereka nyampe di base camp, itu sepi, nggak ada orang. Tapi ada si penjaga base camp. Dahnya penjaga base camp itu bilang, kok kalian lama kali? Iya Pak, kami ngaret tadi turunnya. Tadi juga ada kan Pak orang di depan kami? Mereka udah pulang ya Pak, kata si rombongan bertiga ini Wak. Terus apa kata penjaga base camp itu? Cuma kalian satu-satunya rombongan yang turun hari ini. Disitulah mereka langsung merinding. Terus tadi siapa yang ngarahin senter ke kita ya? Alhamdulillahnya pada saat itu mereka tidak disesatkan. Yang ada mereka dibantu Wak, supaya bisa turun ke bawah. Dan juga ada pengakuan dari beberapa pendaki yang mengaku ketika sedang melakukan pendakian di malam hari di Gunung Kerinci tersebut, mereka selalu diikuti. Kaget gue. Mereka kerap melihat sepasang mata merah yang berada di atas pandangan mereka, dan apabila diperhatikan lebih jelas, Wak, sepasang mata merah itu diikuti dengan sosok tubuh yang sangat besar dan berbulu. Dan dipercaya inilah sosok genderuwo yang menghuni Gunung Kerinci itu. Yang keempat, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini berada di Pulau Lombok dan memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41 ribuan hektar. Gunung ini juga dikaitkan dengan mitos keberadaan Dewi Anjani yang bersemayam di Gunung Rinjani ini, Wak. Dan ada juga kepercayaan lain yang mengatakan bahwa di sekitar Danau Sagara Anak yang berada di Gunung Rinjani tersebut merupakan sebuah masjid besar yang didirikan oleh para makhluk gaib. Jika berdasarkan kepercayaan masyarakat Lombok, gunung ini merupakan tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib untuk membentuk sebuah kehidupan yang sama seperti manusia, Wak. Jadi jika ada pendaki yang mengganggu mereka, mereka tidak segan-segan akan membawa pendaki itu ke dunianya dan tidak akan mengembalikan mereka lagi. Ada kisah misterius yang dialami oleh para pendaki sekitar tahun 2014 lalu. Kisah ini diangkat dari 2 orang sahabat yang sebelumnya belum pernah mendaki Gunung Rinjani dan bersama-sama memutuskan untuk menaklukkan Gunung Rinjani ini. Kisah horor mereka ini bermula ketika, anggaplah namanya Sasti sama Feby ya Wak. Jadi kisah horor mereka berdua ini bermula ketika mereka dalam perjalanan turun. Saat perjalanan turun, mereka memutuskan untuk bermalam di Danau Sagara Anak tadi Wak. Danau Sagara Anak ini adalah danau yang berada di gunung tersebut, dan di danau tersebut terdapat pemandian air panas alami yang keluar dari panasnya perut Gunung Rinjani itu Wak. Saat itu si Feby dan si Sasti ini tergoda untuk berendam juga di air panas itu. Nah waktu lagi bersiap-siap ingin berendam di air panas itu, tiba-tiba si Sasti melihat ada seseorang berpenampilan seperti dukun yang ada di FTV itu Wak. Bapak-bapak berbaju hitam, celana hitam, terus pakai ikatan hitam, kumisnya panjang dikepang, mendekati pemandian air panas tersebut. Pemandian air panas yang ada di situ tuh kayak kolam renang Wak, yang memiliki beberapa tingkatan kedalaman. Bedanya di pemandian air panas itu, tingkatannya itu bukan tingkat kedalaman, tapi tingkat kepanasan. Jadi makin menjauh dari pusat panasnya, makin gak begitu panas. Tapi kalau makin mendekat ke pusat panasnya, makin panas. Nah si Sasti melihat si bapak dukun tadi berjalan ke dalam pemandian air panas itu. Tapi yang buat si Sasti heran Wak, bapak yang dia lihat tadi mandi langsung di pusat panasnya Wak. Dimana pusat tersebut biasanya digunakan pendaki untuk merebus telur. Bapak itu berendam di pusat panas itu. Kok ya bisa tahan bapak ini, kata si Sasti. Akhirnya ya udahlah dibiarkan aja, mungkin udah kebal bapak itu kan.
Mereka lanjut mandi nih, Sasti sama Feby tuh udah mandi-mandi bentar. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Waktu udah selesai kemas-kemas, turun ke bawah. Itu waktu tuh siang tuh, Wak. Perjalanan mereka ditemani oleh pohon-pohon yang tinggi, sehingga membuat terik di siang hari itu berubah seperti malam. Karena pohon-pohon itu cukup menutupi cahaya yang ada di perjalanan mereka. Dan suasana tiba-tiba semakin mencekam ketika Sasti dan Feby ini merasa seperti ada banyak mata yang sedang mengikuti mereka. Dan mereka juga mendengar suara burung gagak yang gak berhenti-berhenti, Wak. Perasaan mencekam itu lumayan lama dialami mereka, yaitu sekitar 30 menitan ketika mereka melakukan perjalanan turun tersebut. Terus, Wak, ya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah pohon yang sangat besar, begitu tinggi dan mengeluarkan bau kemenyan yang sangat tajam. Dan ketika mereka mendekati pohon besar tersebut, betul, Wak, di kaki pohon itu ada menyan. Ternyata di pohon itu ada sesembahan, Wak. Dahnya si Sasti kesal, saking dia udah capek, lapar sama aus. Ditendangnya sesajen itu, Wak. Waktu udah ditendangnya nggak ditahan juga sama si Feby nih. Yang ada mereka memutuskan untuk istirahat di bawah pohon tersebut, Wak. Waktu udah selesai beristirahat bentar, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Dan semuanya berjalan kayak biasa nih. Pertamanya, karena nggak lama kemudian si Sasti yang udah nendang sesajen itu langsung tiba-tiba merasakan capek lagi padahal baru istirahat. Dan juga merasakan langkahnya ini sangat berat, Wak. Hal ini ngebuat si Feby khawatir, ya kan? Bisa, Sas, mau istirahat dulu? Udah lah, Pep, lanjut aja, nanti nggak sampai-sampai kita, kata Sasti kan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, katanya gitu kan. Dah, tetap nih mereka jalan pelan-pelan, tapi memang dahnya kan si Feby kan udah deg-degan nih. Dia pun mikir, alah tadi tuh si Sasti memang sempat nendang si sesajen. Jangan-jangan anak-anak ini ada apa-apa nih. Betul, Wak. Waktu si Feby nengok ke belakang, nengok si Sasti, Feby melihat di carrier atau di tasnya si Sasti ada sosok manusia berkepala babi, Wak. Lagi meluin si carrier si Sasti, kayak lagi gendong belakang gitu. Dan moncong babinya ini mengarah ke muka si Sasti. Jadi kayak gitu tuh, Wak. Si Feby nengok itu lemas kan, Wak. Saking lemas ya dia udah nggak bisa teriak lagi. Yang ada terjatuh si Feby nih nengok. Dia shock gitu kan, Wak. Si Sasti nengok itu kaget, Tet, ngapa kau? Gak lama kemudian waktu si Sasti mendekati si Feby, sosoknya hilang. Nah terus, udahlah kan, dah Tet, gak apa-apa, coba minum bentar. Kenapa, Tet? Kata si Sasti. Udah gak apa-apa, aku cuma capek aja, kata dia kayak gitu. Nantilah di bawah kita ceritakan. Ayo kita sekarang turun ke bawah nih, kata si Feby kan. Udah, mereka lanjut lagi berdua nih jalan kan, Wak. Terus tiba-tiba si Sasti bilang sama Feby, Pep, kok aku kayak dengar suara dengusan ya, Pep? Suara gitu, dengusan babi, Wak. Jangan-jangan ada babi hutan gak ini, kata si Sasti kan. Nah si Feby karena udah melihat sosok tadi, dia langsung yakin, itu pasti sosok kepala babi tadi tuh. Feby gak mau lihat ke belakang lagi, udahlah Sas, cepat-cepat kita turun ke bawah, kata dia kan. Makin turun ke bawah, waktu makin turun ke bawah, si Sasti makin rewel nih. Ted, makin ada nih, Ted, jangan ada babi hutan. Ya udahlah, kok diam aja ngapa, Sas? Sudah kita lanjut lagi lari ke bawah ini, kata dia kayak gitu. Biar sampai ke bawah cepat, kata gitu kan. Mungkin saking Sasti ini rewel, si Feby ini nengok lagi lah ke belakang, Wak. Iya betul, Feby kembali melihat sosok manusia berkepala babi itu, tapi udah bukan ngelihat Sasti lagi, Wak. Dia ngelihat Feby. Matanya merah, melotot, terus ngedengus ke arah si Feby. Nengok itu, Feby pun shock lagi, terjatuh lagi, dia tunjuk ke arah sampingnya si Sasti. Saking paniknya nggak keluar lagi suaranya kan, Wak. Akhirnya karena mereka cuma berdua aja nih, berdoalah itu bentar. Berdoa, minta maaf. Terus kata si Feby, "Woi Sas, kau tadi ingat gak? Kau tadi nendang sesajen loh. Coba sekarang kau minta maaf." "Emang apa, Ted?" "Udah, kau sekarang aja minta maaf, nanti aku ceritain." "Oh iyalah, minta maaf lah si Sasti di sana kan, Wak." Gak lama kemudian, yuk bismillah, kita turun lagi ke bawah. Turun nih, Wak, ke bawah. Dan alhamdulillahnya setelah si Sasti berdoa dan mereka meminta maaf dengan tindakan mereka tadi, mereka sampai ke bawah dengan selamat tuh. Gak ada lagi dengusan babi tadi kan, Wak. Dahnya nyampe di posko, nyampe di base camp, Feby ceritalah ke penjaga base camp itu kan. Dia bilang, "Pak, tadi gini," diceritain lah semuanya. Rupanya, Wak, memang ternyata setelah mereka berdoa, si sosok babi itu memang nggak ngelendot lagi, tapi dia ikutan jalan, ternyata masih ngikutin orang berdua ini. Udahlah kan, waktu udah sampai ke bawah, Wak, udah mau mendekati base camp tuh, tiba-tiba mereka melihat sosok bapak dukun tadi. Nah, bapak dukun tadi itu, Wak, nggak ngelengos jalan biasa aja, malah disamperin mereka berdua sama dukun itu kan. Emang bapak itu kan. Waktu disamperin, Sasti sama Feby udah ketakutan nih, alah, kok dia deketin kita? Tahu nggak bapak-bapak itu ngomong apa? "Kok tadi ngapain?" katanya. "Nggak, Pak, nggak ngapa-ngapain." "Coba jujur, kamu tadi ngapain?" Akhirnya jujur lah Sasti kan. "Iya, Pak, tadi saya nggak sengaja, saya nendang sesajen gara-gara saya kesal, Pak, nggak nyampe-nyampe ke bawah." "Terus apa kata bapak-bapak tadi, Wak?" Iya, pantesan. Sekarang aku melihat ada sosok siluman babi di belakangmu," kata dia kayak gitu. Tapi masih diikutin nih si Sasti sama si Feby.
Akhirnya Sasti dan Feby minta tolong sama si bapak itu supaya, "Pak, tolong Pak, ini gimana caranya supaya jangan sampai si siluman babi ini ngikut kami ke rumah. Kami minta maaf Pak, kami janji nggak ngulangin lagi." Dan akhirnya si bapak itu langsung mengeluarkan sebuah kayak buntelan kayak gitu, dilemparkannya ke arah belakang Sasti. Dan gak lama setelah itu badan Sasti yang sakit-sakitan udah nggak sakit lagi. Wah, bapak itu mengatakan bahwa siluman babi itu udah pergi gitu. Yang kelima, Gunung Latimojong. Gunung Latimojong ini merupakan gunung tertinggi di Sulawesi dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Wak. Gunung ini berada di Kabupaten Enrekang dan puncaknya dari gunung ini bernama Bulu Rantai Mario. Gunung Latimojong ini merupakan gunung yang sangat seram dari gunung-gunung lainnya yang ada di Sulawesi. Wak. Gunung tertinggi di Sulawesi Selatan ini menyimpan banyak misteri, termasuk hantu popo. Hantu popo ini diyakini oleh masyarakat setempat berupa manusia yang dapat terbang dan hanya terbang di malam hari, karena kalau misalnya siang hari dia ini akan berubah menjadi manusia biasa. Hantu popo ini biasanya hinggap di rumah-rumah yang berada di kaki gunungnya Latimojo ini, Wak. Serta dia ini juga suka singgah di pohon-pohon dan sesekali dia ini suka mengeluarkan suara pok-pok gitu. Suara yang makin keras menandakan bahwa si hantu popo ini berada jauh, tapi kalau misalnya suaranya makin pelan berarti dia berada dekat itu, Wak. Ada kisah misterius yang dialami oleh rombongan pendaki dari Gunung Latimojong ini, Wak. Selama 4 hari mereka berada di gunung tersebut, 5 kali mereka mengalami kejadian aneh, Wak. Pertama, waktu itu salah satu pemuda dari rombongan pendaki ini mau buang air kecil, Wak. Tiba-tiba waktu dia ini mau buang air kecil, Wak, dia ini dikagetkan oleh sosok hitam yang sangat besar yang berdiri tidak jauh dari sampingnya, Wak. Kejadian kedua, waktu itu siang hari, Wak. Siang harinya adalah nih salah satu dari mereka lagi mau buka sepatu mau masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba di siang bolong itu dia melihat ada sosok putih yang melayang-layang dari satu pohon ke pohon lain, Wak. Dan kejadian ini juga dialami oleh salah satu teman lainnya ketika dia ini lagi masak. Dia ini juga lihat, wah, ada sosok putih yang terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Kejadian ketiga, teman lain yang ada di rombongan itu rewel, Wak, pengen balik malam-malam. Nggak betah dia ada di situ kan. Posisi lagi hujan deras tuh. Terus tuh lagi rewel itu dia melihat ke arah luar tenda, ada sosok putih lagi setinggi pohon, Wak. Kurang lebih sekitar 100 meteran berada di depan tenda mereka. Dan nengok kayak gitu teriak dia kan. Dia bilang sama kawannya, "Wak, tadi aku lihat ini ada sosok hitam. Sosok putih tinggi kali di luar." Atuh dia udah balik lah ke sana. Enggak jadi balik, kata dia kayak gitu. Tuh lakukan sok-sokan. Lagi hujan deras kayak gitu maksain balik. Bandal kali. Kejadian keempat, setelah yang si pendaki tadi tuh nangis dalam tenda tuh, tiba-tiba dia merasakan ada tangan yang sedang memegang dia. Seperti sedang menenangkannya, Wak. Jadi kayak dielus. Udah, jangan nangis kayak gitu. Nggak ada suara tapi kayak dielus gitu kan. Nah, si cewek yang lagi nangis itu marah ke kawannya. "Apalah nih kau pegang-pegang aku?" Kata dia kayak gitu. Nah, si kawannya balik marah. "Siapa yang megang kau?" Kata kayak gitu. "Orang aku lagi mau keluar kok." Kata dia kayak gitu. Jadi si kawan cowok dia ini mau keluar dari tenda itu, Wak. Dia lagi masang sepatu. Nah, si cewek ini nangis lagi dilus-elus, kata dia kayak gitu. Dan kejadian terakhir, ketika salah satu temannya ini terbangun di malam hari, dia melihat ada seseorang masuk ke dalam tenda kawannya. Jadi dia ini bangun 2 tenda. Sebelum dia tidur, dia nengok ada seseorang masuk ke tenda kawannya nih. Depan-depanan kan mereka. Udahnya waktu itu dia mikir, oh mungkin ini kawan aku mau masuk tenda nih, mau tidur. Udahlah, tidurlah dia. Besok paginya, Wak, kawan-kawan yang di tenda ini marah ke dia nih. "Weh, kok tuh ngapa udah ada tenda masing-masing kok yang masih nyelip aja di tenda kami? Sempit jadi tenda kami tuh gara-gara kau." Katanya, "Apanya kau nih?" Kaget kan dia nih. "Nggak ada loh orang aku tidur di sini kok," kata dia. "Enggak, kok jadi berempat kami tidur di situ. Sumpah demi Tuhan aku tidur sama dia di sini berdua. Cewek-cewek di sini berdua, cowok-cowok itu bertiga. Jadi berdua-bertiga gitu, Wak." Nah, sementara kawan yang di sini ngomplain gara-gara salah satu teman yang ada di tenda ini masuk ke tenda dia jadi berempat, jadi sesak dalam tenda itu. Setelah mendengar pengakuan dari temannya ini, mereka barulah yakin bahwa malamnya itu mereka tidur bersamaan dengan sosok penghuni dari gunung tersebut, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah misterius dari para pendaki gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Aku yakin pasti di antara kalian walaupun belum pernah mendaki gunung, pasti sudah pernah mendengar kisah-kisah misterius dari para pendaki gunung-gunung Indonesia lainnya kan, Wak? Tolong kali komen di bawah, share ceritanya semua di bawah. Aku pengen kali dengar dan mungkin Wawa di sini juga mau dengar juga kisah dari kalian. Please tolong banget tulis semua di kolom komentar, Wak. Dan yang jelas, aku kayak gini jadi rindu naik gunung lah. Mungkin kalau diantara kalian baru join nih, aku mau pamer, aku sudah pernah naik Gunung Merbabu sampai Kenteng Songo. Udahnya aku nggak berani lagi naik.
takut aku gara-gara lewat jembatan setan. Dan dari kisah ini yang jelas aku selalu ingatin sama kalian supaya terus berhati-hati kalau misalnya mau melakukan perjalanan, apalagi ke naik gunung, Wak. Persiapan semuanya tolong dimantapkan. Jangan kalau kata Aswin itu bawa tenda bercanda. Jangan bawa perlengkapan yang nggak perlu. Bawa perlengkapan secukupnya dan selengkapnya. Yang jelas fisik juga harus tetap kuat. Jangan ngandalkan keberanian aja. Jangan ngandalkan mental aja. Yang jelas fisik juga tetap harus diperhatikan ya, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.